Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Di sini kita akan membahas tentang kripto ya, bagaimana perkembangannya dan sedikit juga ada informasi dari Binance. Beberapa yang menarik di sini ya tentang staking dan launchpad begitu. Nah, kita kembali ke kripto ini ya, bahwa kita lihat di sini memang tampak warna lebih dominasi hijau ya daripada yang merah begitu. Tapi memang ini masih dibilang area sideway ya, bisa dibilang masih bersifat stabil begitu. Tapi walaupun begitu ya, kita ketahui beberapa hari yang lalu juga dominasi Bitcoin berada di 47% dan sekarang terjadi penurunan sampai ke 45% dan membuat beberapa altcoin menjadi hijau begitu. Tapi hijaunya itu tidak signifikan ya, dia masih mencoba ngetes saja begitu di resistennya masing-masing. Nah, kalau kita lihat di waktu-waktu yang lalu ya, saya pernah membuat video tentang Bitcoin dominance ini, bahwa patternnya membentuk ascending broadening wedge ya, dan itu menandakan terjadi penurunan dominasi. Ini untuk grafik dominasi ya, jadi dia terjadi penurunannya setelah kita melihat ascending broadening wedge ini, bahwa benar saja ya dia terjadi penurunan dominasi, dan sekarang kemudian beranjak ya, beberapa hari yang lalu juga bahkan beberapa minggu yang lalu sudah mulai terjadi kenaikan dominasi hingga sempat menyentuh di 47% begitu. Nah, ini turun sedikit nih, turun sedikit 45% ya sekarang ya. Nah, itu yang membuat beberapa altcoin ini menjadi hijau begitu. Tapi hijaunya tidak signifikan. Kenapa seperti itu? Ya karena memang dominasinya belum turun secara signifikan juga, karena dia masih berada di area resistennya menurut Fibonacci begitu untuk dominasi ya. Nah, ini membuat kita harus tetap bersabar dulu begitu. Dan kalaupun Anda mau masuk begitu ya beberapa koin, memang masih bisa ya dengan cara averaging juga ya, apakah averaging up ataupun down bagi Anda, bagaimana Anda posisinya dalam mengambil posisi pada waktu itu ya. Apakah Anda membeli di harga tinggi ya ataupun harga murah, Anda mungkin bisa beli sedikit untuk harga di atasnya begitu. Karena yang video yang lalu juga saya sudah bilang ya, bahwa ini adalah memasuki awal kuartal untuk yang keempat begitu, dan ini adalah kuartal yang terakhir di tahun ini begitu, dan akan menjadi sebuah berita indah buat kita begitu ya, karena akan terjadi kenaikan terus menerus. Dan video yang sebelumnya juga saya sudah mengatakan pada waktu itu harga masih berada sekitar 600-an juta dan sekarang sudah mencapai 800 juta, yang saya bilang di awal Oktober akan kita saksikan bersama-sama kenaikan itu begitu. Dan memang saya juga pernah menunjukkan garis besar untuk Bitcoin ini ya, dari tahun ke tahun dan dari kuartal ke kuartal ya, bahwa memang di sini saya tunjukkan kalau memang dimulai Oktober nanti akan terjadi kenaikan begitu. Dan sekarang sudah tanggal 14, sudah mulai berada di pertengahan Oktober ya, dan mungkin akan terjadi koreksi juga begitu. Tapi walaupun begitu ya, koreksi yang akan terjadi masih tahap koreksi yang wajar begitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya memang pengaruh dari atmosfernya kuartal keempat ini. Ya, kita ketahui juga ya, kalau Anda beberapa pemain saham juga mungkin tahu ya, di mulai Oktober ini juga beberapa saham mulai hijau begitu, dan banyak program-program yang menarik begitu setiap Editment yang ada. Misalnya BBCA ya, yang baru-baru saja stock split, dan bisa dibilang harganya sangat menanjak sekali begitu. Walaupun memang dia sudah pecah 5 ya harganya, tapi ya dari segi harga sebelum stock split itu sudah sangat fantastis sekali begitu. Mungkin Anda ada beberapa investor BCA ya, saya ucapkan selamat ya atas stock split yang sudah terjadi begitu. Nah, begitu juga dengan kripto ini begitu ya. Kalau kita lihat Bitcoin ini juga agak mirip-mirip nih sebenarnya, agak dengan saham begitu sifatnya ya, bahwa di kuartal per kuartal itu selalu ada gejolak begitu, apakah itu ya positif ataupun negatif. Hal-hal ini yang tidak perlu kita ragukan ya, kondisi-kondisi harga sekarang begitu ya. Tapi mungkin beberapa dari Anda sudah merasa ketinggalan begitu ya, bagaimana harga Bitcoin sekarang ini sudah 800 juta, apakah masih layak untuk masuk? Nah, itu saya tidak berani menjawab. Kalau kemarin video sebelumnya ya saya sangat berani menjawab. Anda silakan akumulasi dan silakan masuk begitu ya. Silakan buy begitu. Nah, sekarang saya mau ngomong buy juga agak susah nih. Karena ya gimana ya, sulit sih sebenarnya. Kalaupun Anda memang sudah gatel banget begitu ya, Anda bisa masuk seperti yang saya bilang tadi, averaging up gitu ya, dengan dana yang kecil saja begitu. Tidak perlu averaging down seperti budget 10% dari aset Anda begitu ya. Kalau udah averaging up itu Anda harus memiliki budget 5% saja dari aset Anda begitu untuk masuk. Itulah kalau kondisi market sudah hijau begitu dan sudah terjadi kenaikan begitu, dan ini sudah terjadi FOMO sebenarnya ya. Nah, hal-hal itulah yang perlu kita perhatikan begitu. Itulah kondisi kripto saat ini ya. Jadi sebenarnya ini adalah kabar indah ya, bahwa memang benar terjadi ya, skenario itu terjadi begitu. Bahwa
yang saya katakan kemarin juga, yang mungkin beberapa analis juga membahas ini ya, bahwa skenario itu benar-benar terjadi begitu dan sangat rapi seperti Anda lihat di sini ya, dari tahun ke tahunnya. Ini tahun 2013, 2017, sekarang tahun 2021 begitu. Nah, kalau dilihat dari harga-harga sekarang ya, kondisi market sekarang untuk kripto, nah ini masih sesuai dengan skenario begitu. Dan kemungkinan akan terjadi lonjakan yang sangat tinggi di akhir tahun ini. Yang saya bilang Bitcoin mungkin akan mencapai 14.000 US dollar. Ya tentu saja yang lain juga akan mengikuti begitu ya. Nah untuk dominasi yang itu perlu kita perhatikan juga. Kalau nanti sudah masuk di akhir tahun, dominasinya itu ya mungkin saja bisa menjadi 60% begitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk altcoin juga tidak naik begitu. Tapi yang kita harapkan Bitcoin ini terjadi penurunan dominasi. Kenapa? Karena nanti akan ada terjadi perlombaan buying ya untuk Bitcoin mungkin di akhir tahun. Nah, setelah Bitcoin itu stabil, maka disitulah alt season akan dimulai begitu. Makanya sering di akhir tahun itu ya alt season itu terjadi di Januari begitu. Nah, di bulan Desembernya itu yang terjadi terbang itu adalah Bitcoin. Sementara altcoinnya ya akan melanjut di Januarinya begitu. Tapi ini menurut prediksi saja ya. Tapi bagi Anda yang memang ingin spekulasi, sebenarnya ya boleh-boleh saja. Saya bilang tadi, saya sarankan sih averaging up gitu ya. Budget 5% saja dari aset Anda begitu. Karena memang sudah ketinggalan, bisa dibilang seperti itu. Karena di hari-hari yang lalu juga saya sudah bilang ya, bahwa di harga ini ya, yang saya lingkarin ini, adalah harga yang sangat baik untuk dibeli begitu. Itulah sekilas ya kondisi kripto saat ini, dan sedikit saya mau cerita tentang Launchpad begitu. Launchpad ini sangat menarik ya. Ada sebuah berita juga ya dari Binance, dan Sijak juga ngepostingnya ya, kalau dia sedikit mendukung untuk Lazio ya, salah satu klub bola yang bisa dibilang sangat terkenal begitu. Dan Lazio ini akan nge-launchpad sebuah koin token ya, fan token begitu. Dan beberapa kali sudah terjadi begitu ya. Tapi ada yang berbeda dengan koin-koin sebelumnya seperti Beta dan C98. Nah, di sini kita akan bahas. Untuk memasuki ataupun mau mengikuti Launchpad ini, Anda bisa masuk ke Binance ya. Jika Anda belum memiliki akun Binance, Anda bisa daftar, ada link pendaftaran di bawah dengan diskon fee kickback 20% ya, dan itu terbesar di Binance 20%. Nah, kalau Anda mau mengikuti Launchpad itu, Anda bisa masuk ke Earn ya. Earn ini kemudian Anda pilih Launchpad. Nah, di sini sudah tertulis ya bahwa periode persiapannya yang sedang mau terjadi begitu ya, Lazio Fan Token, dan sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi juga untuk Fan Token ini begitu. Kalau di yang kemarin kan yang saya bahas juga video sebelumnya juga tentang Beta Finance ya yang Launchpad, dan benar saja ya terjadi kenaikan minimal 1000% dan bahkan terjadi kenaikan 6000%. Nah, di sini kalau kita lihat ya harga Beta Finance dia masih berada di harga di atas begitu, dan sangat kuat sekali ya dipikir-pikir, dan damnya tidak terjadi parah begitu ya, hanya koreksi biasa. Nah, begitu juga dengan C98, dia bahkan berada di atas harga hari pertama keluar begitu, dia berada masih di atas begitu ya, masih membentuk all-time high. Nah, di sini kita bahas tentang Fan Token untuk Lazio Fan Token ini begitu. Nah, sebelum-sebelumnya juga untuk Lazio Fan Token ini juga sudah ada begitu ya klub-klub bola yang lain begitu, seperti ini BAR, yaitu Barcelona Fan Token. Kemudian ada lagi ACM ya, AC Milan, ini juga Fan Token begitu. Nah, apa yang membedakan Fan Token ini dengan koin-koin lain ya? Nah, di sini menariknya. Kalau Anda mau mengikuti ini juga sebenarnya agak-agak gimana ya? Harus ada pertimbangan juga pada saat menjualnya begitu ya. Kalau untuk ikutan sih boleh-boleh saja ya, memang sangat disarankan begitu. Tapi dalam hal menjualnya begitu atau exit strateginya nanti bagaimana begitu ya. Nah, kita lihat di sini Lazio Fan Token dia akan mengeluarkan harga perdananya adalah $1 untuk satu Lazio token begitu. Nah, ini juga biasanya akan terjadi kenaikan 1000%. Tapi yang perlu Anda perhatikan ya, kenapa ya tidak banyak saya bisa mendapatkan Lazio token ini, begitu mungkin Anda bertanya ya. Nah, di sini ada perhitungannya ya, kalau sebenarnya misal Anda memasukkan 10 BNB gitu ya, tidak semuanya 10 BNB itu akan terbeli begitu. Kalau sepengalaman saya ya, kalau Anda memiliki 10 BNB, itu Anda akan terbeli ya koin token ini sebesar 0,01% saja begitu. Jadi memang sangat kecil. Tetapi ketika Anda memasukkan BNB itu atau komitmen BNB itu lebih dari 10 BNB, itu lebih besar lagi persentase yang Anda bisa beli untuk token ini begitu. Misalnya 40 BNB atau 1000 BNB atau 500 BNB. Itu bisa Anda mendapatkan 6% dari jumlah BNB Anda untuk membeli token ini, dan itu akan terjadi ya
tentu saja memiliki tokennya lebih banyak ya, dan kenaikan 1000% itu akan terasa asik sekali gitu, atau saya bilang jackpot begitu ya. Bisa dibilang terbang begitu. Nah, yang membedakan Lazio Fan Token dengan koin-koin seperti C98 dan koin-koin beta yang baru-baru saja ya. Nah, kita coba pelajarin dari koin ACM ya, ataupun koin-koin yang baru saja juga nge-launch tentang koin Fan Token ya, yaitu BAR. BAR ini adalah Barcelona ya. Nah, pada saat dia launch, dia juga terjadi kenaikan ya, yang cukup besar juga, tapi tidak sampai 1000% begitu. Nah, itu yang membedakannya begitu dengan koin-koin inovasi ya. Di sini kita lihat 142%, berarti 2 kali lipat ya. Jadi mungkin $1 Anda itu jadi $2 gitu kalau harganya $1. Nah, begitu juga kalau kita lihat ACM ya. ACM mungkin lebih tinggi. Di sini dia terjadi kenaikan di hari pertama launchpad-nya yaitu 291. Nah, berbeda kalau kita berbicara beta begitu. Beta di sini sampai terjadi kenaikan 7000% begitu ya. Begitu juga C98, dia terjadi kenaikan yang juga sangat signifikan sampai 3800%. Nah, kenapa koin-koin fan token itu tidak signifikan? Ya, tentu saja ya, kalau koin-koin fan token ini ya seperti ACM ataupun yang sekarang akan terjadi ya, Lazio, mereka adalah koin komunitas begitu. Ibaratnya komunitas di pemain-pemain bola atau pendukung-pendukungnya saja begitu ya, yang fanatis begitu. Ya tentu saja ya, fanatis Lazio juga banyak ya, bukan hanya di negaranya saja, dan kita tahu di Indonesia juga banyak pendukung Lazio begitu. Ataupun itu AC Milan ataupun Barcelona. Hanya saja dia tidak inovasi. Nah, berbeda dengan Beta Finance ya, tentu saja itu Beta Finance adalah DeFi ya, dia punya inovasi decentralized finance begitu. Begitu juga dengan C98 ya, koin C98 dia juga memiliki sebuah inovasi begitu. Sehingga dia memiliki nilai tambah begitu untuk koin ini, untuk menarik para investor untuk ngehold begitu ya. Makanya dia terjadi di atas, masih di area ATH begitu, dan tidak terjadi pump yang parah begitu ya, seperti koin-koin fan token tadi. Kalau koin fan token ini kan terjadi dump parah nih, bisa dibilang ya, terjadi kenaikan kemudian dia terjadi dump parah gitu. Jadi saran saya di sini ya, kalau Anda mau mengikuti untuk launchpad Lazio ini, di hari pertama Anda harus jual begitu. Jadi ini kan terjadi di tanggal 21 ya, di situ adalah periode perhitungannya dan distribusinya di pukul 6 sore begitu ya. Ini waktu Indonesia Barat nih. Saran saya sih Anda pantau sebentar begitu ya, mungkin dalam waktu 1 jam saja Anda sudah silakan dijual saja begitu. Jadi Anda sudah mendapatkan uang mungkin sudah 2 kali lipat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kenaikannya paling hanyalah 100% ataupun 300%. Nah, tapi Anda mungkin sebagai pendukung Lazio ya, mungkin Anda bisa merasakan atmosfernya bagaimana Lazio perbedaannya dengan AC Milan ataupun Barcelona. Kalau Lazio mungkin fansnya lebih banyak, ya tentu saja kenaikannya bisa lebih dari 300%. Karena pendukung itu di sana akan terjadi kayak seperti bazar gitu ya, menjualkan koin-koin Lazio ini. Di situ menariknya kalau koin-koin komunitas yang awalnya seperti Dogecoin begitu ya, itu kalah koin-koin komunitas juga dan banyak dianut oleh para olahragawan juga begitu ya. Itu mungkin Anda tahu historinya bagaimana. Dan seperti itulah keadaannya begitu. Tapi bedanya Dogecoin kan ada yang ngepam begitu ya, orang-orang terkenal ataupun public figure seperti Elon Musk ya itulah yang membuat dia menjadi terbang. Begitu juga dengan Shiba Inu. Jadi hal-hal inilah yang perlu Anda pertimbangkan ya untuk masuk ke Lazio Fan Token. Memang ini saya sarankan boleh ikut ya, sangat baik untuk ikut begitu. Cuman pada saat Anda exit strateginya, Anda harus perhatikan ya, kalau kita perbandingkan dengan ACM ya. Nah, akan terjadi dump begitu. Jadi di hari yang pertama saja Anda sudah harus melakukan sell untuk mendapatkan keuntungan begitu. Jangan mikirin untuk hold lah kalau koin-koin seperti Fan Token ini ya. Karena dia memang bersifat komunitas begitu. Kalau di Lazio atau di negaranya masing-masing ini adalah sebuah hal yang bergengsi aja begitu. Hanya itu saja begitu, tidak lebih begitu ya. Nah, itulah kondisinya untuk launchpad ini. Jadi semoga ini bisa dibedakan ya, bagaimana kalau launchpad itu terjadi ya, kita harus pelajari dulu koinnya begitu, Lazio Fan Token bagaimana begitu ya. Terus kalau Beta Finance ini apa, gimana gitu ya. Dan Anda bisa cek juga ya kalau soal itu ya. Anda bisa cek misalnya ACM tadi ya. Nah, AC Milan Fan Token ini, dia berada di ranking 699, kan sangat jelek ya, pikir-pikir ya. Nah, kalau kita lihat juga untuk BAR ya, koin Fan Token juga Barcelona,
dia berada di ranking 500 begitu. Jadi sangat buruk sekali begitu. Nah, kalau kita lihat yang baru-baru saja terjadi ya untuk Beta Finance, dia rankingnya sudah 237 dan bisa dibilang agak cantik begitu rankingnya begitu ya. Ya, banyak koin-koin yang baru muncul juga masuk ke coin market cap juga enggak begitu. Makanya bagi Anda juga ya, mungkin sebagai pengetahuan juga, untuk membeli sebuah koin minimal Anda harus tahu ini koin yang Anda beli apakah sudah masuk coin market cap atau tidak begitu. Memang sih ada beberapa koin yang seperti di MetaTrask ataupun di Trust Wallet juga ya. Banyak koin-koin yang bisa dibilang belum masuk ke coin market cap tapi terjadi kenaikan yang sangat tinggi begitu ya, sampai beribu-ribu %. Itu ya sebenarnya masalahnya bukan itu koinnya bagus gitu, bukan ya, patokannya bukan di situ. Justru koin-koin seperti itu masih lebih gampang dipam begitu. Mungkin Anda orang-orang saham ya mengerti ya bagaimana koin-koin 50 perak bisa terjadi kenaikan sampai Rp200 begitu ya. Itu bukan berarti isi saham itu bagus perusahaannya, belum tentu. Justru karena dia masih kecil kapitalisasinya, jadi sangat mudah untuk dipam begitu dan sangat gampang untuk difomokan ya begitu. Jadi itu yang perlu Anda perhatikan begitu ya. Nah, kalau kita lihat untuk koin C98 ya, dia sekarang berada di ranking 220. Nah, masih cantik begitu. Nah, tapi kalau Anda sudah mau take profit juga tidak masalah sih. Tapi kalau mungkin untuk koin-koin inovasi gini, kalau memang dapatnya juga kecil gitu ya, ngapain dijual, biarin aja begitu. Kita tidak tahu gimana nasibnya di beberapa tahun mendatang begitu ya. Namanya juga uang kecil begitu kan, jadi tidak masalah juga di hold untuk lama begitu ya. Kalau dia koin-koin yang belum masuk big top 10 gitu. Nah, disitulah menariknya Binance ini ya. Jadi dia sangat kaya fitur. Ini masih fitur Launchpad ya. Ada juga fitur Launch Pool gitu. Nah, fitur Launch Pool ini lebih menarik lagi. Anda tidak perlu mengeluarkan dana begitu, tidak perlu membeli koinnya ini gitu. Cukup Anda stakingkan aja koin Anda yang ada gitu, yang Anda punya begitu. Cuman ya memang persentasenya kecil, tapi ya lumayan juga, lumayan dapat 1 juta gitu, hanya cuma tidur saja begitu ya. Tidak ada susahnya. Jadi maksud saya itulah kelebihan dari BNB ini, BNB Coin. Memang koin BNB ini memang menurut saya sangat wajib Anda hold begitu ya, Anda pegang begitu erat-erat begitu ya, karena mempunyai prospek yang sangat bagus. Dan kalau kita lihat juga dari harga BNB sekarang ya, dia juga terjadi kenaikan ya 6.600.000 dan mungkin saja ini pengaruh dari Launchpad ini juga ya, yang kita ketahui CZ juga mempostingnya tentang Lazio ini yang akan Launchpad. Dan itu tentu saja bisa mempengaruhi begitu. Dan yang paling menarik juga ya, Binance ini juga memiliki beberapa fitur yang sangat oke ya menurut saya, yaitu staking. Seperti AXS ini. AXS ini juga sangat menarik ya di staking ini. Kalau kita lihat di sini dia mencapai dan dia mendapatkan bunga ya sebesar 152% per tahun begitu. Ya sangat besar itu. Deposito nggak akan pernah terjadi seperti ini begitu. Bahkan untuk investasi bodong aja nggak ada yang seperti ini begitu. Dan ini adalah investasi real dan aman begitu. Untuk Binance Staking itu sangat aman di fitur ini begitu ya. Jadi tidak ada salahnya juga kalau Anda memiliki AXS, ya silakan di staking di sini untuk mendapatkan 152%. Namun di sini ada beberapa pilihan ya untuk 10 hari, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari. Nah, itulah kelebihannya ya yang Anda bisa pikirkan untuk Binance ini. Jadi banyak menu-menu juga, notif-notif yang bisa menguntungkan Anda begitu. Hanya melihat informasi, Anda ikut, Anda menang begitu saja. Itulah simpelnya ya. Jadi bagi Anda yang belum memiliki ya silahkan daftar ya. Menurut saya ini adalah akun yang wajib dimiliki ya bagi kita pemain kripto. Karena kalau kita lihat juga ya sebagai top nomor 1 di dunia, memiliki kapitalisasi yang terbesar dan juga memiliki pengunjung yang cukup banyak dalam seminggu 28 juta orang begitu ya. Dan kita lihat juga kalau di Indonesia ya ada Indodax dan Toko Kripto yang bisa dibilang yang sangat hype ya di Indonesia. Di Indonesia ini Toko Kripto ini berada di ranking 22. Nah, sedangkan Indodax sekarang turun ya, berada di ranking 28 begitu. Kayaknya Indodax perlu berbenah diri ya bagaimana bisa naik begitu rankingnya begitu ya. Nah, ya karena Indodax ini adalah exchanger perintis ya di Indonesia, bisa dibilang seharusnya dia lebih tinggi dong dari Toko Kripto, tapi Toko Kripto melesat begitu. Ya, tentu saja ya Toko Kripto juga terafiliasi dari Binance. Dan dia tentu saja didukung oleh beberapa fitur-fitur Binance begitu. Tapi sayangnya Toko Kripto ini tidak memiliki menu sebanyak Binance begitu. Binance ini sangat banyak nih menunya. Anda masuk di Earn aja, ini adalah peluang semua nih.
penghasilan Binance, Launchpad, tabungan, staking, BNB Vault, investasi ganda, liquid swap, pool Binance, sangat banyak sekali begitu yang bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan cuan. Nah, itulah sekilas video hari ini ya. Semoga ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat ya, bagaimana Anda menghadapi pasar begitu ya. Kita lihat harga-harga kripto sekarang juga tampak stabil-stabil begitu saja, dan jangan lupa subscribe ya, dan tekan like untuk mendukung channel ini dan dapat saya bagikan informasi-informasi menarik selanjutnya begitu. Dan jangan lupa juga untuk tetap stay safe ya, banyak hal yang harus Anda jaga, baik itu kesehatan Anda, manajemen risk, manajemen money juga. Nah, di akhir kata saya ucapkan salam profit.